Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Nisah Erani. Pada materi ini saya akan membahas lanjutan dari segi 4 dan segi 3. Kita akan menentukan luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Oke, sebelum saya membahas tentang video dan materi ini, jangan lupa ya teman-teman, di subscribe, like, comment, and share video kami. Nah, di sini kan ada gambar persegi nih teman-teman, dan gambar persegi panjang. Sebuah persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang teman-teman. 4 sisinya itu yang ini. Nah, kemudian persegi juga memiliki diagonal teman-teman, yang ini. Besar sudut pada persegi itu yang ini teman-teman, besarnya 90 derajat ya teman-teman. Jadi untuk menghitung luas persegi, rumusnya itu adalah sisi dikali dengan sisi. Ingat ya teman-teman, untuk menghitung luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Sedangkan untuk menghitung kelilingnya, nah bisa aja kalian langsung jumlahkan ke 4 sisinya ini teman-teman. Tapi kalian juga bisa menggunakan rumus keliling. Rumus keliling persegi itu adalah 4 kali sisi, karena sisinya kan ada 4 nih teman-teman dan sama panjang. Jadi rumus kelilingnya adalah 4S. Sekarang kita ke persegi panjang ya teman-teman. Dalam sebuah persegi panjang ada yang dikatakan sebagai panjang. Panjang itu yang ini teman-teman. Nah, garis sisi yang ini itu adalah panjang. Sedangkan lebar itu yang ini teman-teman. Oke, nah jadi untuk menghitung luas sebuah persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali dengan lebarnya ya teman-teman. Ingat, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Sedangkan untuk menghitung kelilingnya teman-teman, boleh kita jumlahkan ke 4 sisinya, atau dengan rumus keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar, atau 2 dikali panjang, panjangnya kan ada 2 nih teman-teman, ditambah 2 dikali lebar. Ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke contoh soal biar teman-teman lebih paham. Nah, ini contoh soalnya teman-teman. Keliling suatu persegi panjang 28 cm. Jika panjangnya 2 cm lebih dari lebarnya, maka luas persegi panjang tersebut adalah. Nah, ini soalnya teman-teman gak sesederhana yang teman-teman pikirkan ya. Kalau misalnya soalnya diketahui panjangnya misalnya 40, lebarnya 20, tentukan luasnya. Gampang banget ya kan teman-teman, langsung ikutin rumus panjang dikali lebar. Nah, tapi soalnya gak sesederhana itu ya teman-teman. Sekarang kita jawab. Untuk menjawab soal matematika dalam bentuk seperti ini teman-teman, agar lebih mempermudah teman-teman, buat dulu yang diketahuinya apa. Oke, yang diketahui adalah keliling persegi panjang 28 cm. Kemudian katanya panjangnya 2 cm lebih dari lebarnya. Berarti panjangnya itu adalah 2 cm lebih dari lebarnya. Artinya panjang sama dengan lebar ditambah 2. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, lebarnya kita misalkan L teman-teman. Oke, jadi untuk mencari luas persegi panjang, karena yang diketahui itu kelilingnya teman-teman, kita kan nggak tahu nih panjangnya berapa, lebarnya berapa. Berarti kita masukin dulu teman-teman menggunakan rumus keliling, karena yang diketahui hanya keliling. Jadi untuk menjawab satu soal, kalau yang diketahuinya itu mengarah ke keliling, kita pakai rumus keliling dulu teman-teman. Nanti setelah ketemu lebarnya berapa, baru kita
bisa hitung panjangnya, barulah kita akan mencari luas persegi panjang. Kelilingnya itu teman-teman 2 dikali P tambah L, rumus yang tadi ya teman-teman. Nah, kelilingnya itu kan 28 cm, letak di bawah keliling ini. Kemudian sama dengan 2P ditambah 2L. Rumusnya kan tadi 2P tambah 2L. Ini 2 dikali P, dikalikan aja ke dalam teman-teman. 2P ditambah 2 kali L, 2L. Oke, bisa ya teman-teman. 28 sama dengan P-nya berapa teman-teman? Masukin nih di sini. P itu sama dengan L tambah 2. Buat di dalam kurung ya teman-teman. Dalam kurung ini artinya kali dalam matematika, karena 2P artinya 2 kali P. P-nya itu L tambah 2, disubstitusikan atau digantikan nilai P dengan L tambah 2. Ditambah 2 kali, ini bukan 1 ya teman-teman, tapi L. Lebarnya kan kita misalkan dengan L, jadi substitusikan L-nya. Kemudian 28 sama dengan dikalikan ke dalam nih teman-teman. 2 kali L, 2L ditambah 2 kali 2, 4 ditambah 2 kali L, 2L. Nah, sekarang teman-teman, ini kan gak bisa nih dijumlahin semua teman-teman, karena ada yang gak sejenis. 4 ini tidak sama dengan 2L dan 2L. Jadi 4 ini temennya yang mana? Temennya adalah 28. Jadi kita pindah ruas. 4 di sini positif, setiap pindah ruas itu berubah tandanya teman-teman. Jadi negatif. Jadinya 28 dikurang 4 sama dengan 2L ditambah 2L itu 4L teman-teman. Oke, jadi 28 dikurang 4 sama dengan 24 sama dengan 4L. Nah, untuk mencari L-nya sama kayak tadi teman-teman, ini kan perkalian, kebalikannya jadi bagi 24 dibagi 4. Hasilnya L adalah 6 cm. L itu apa tadi teman-teman? Lebar, berarti lebarnya itu adalah 6 cm. Oke, karena lebarnya itu 6 cm, panjang tadi kan 2 cm lebihnya dari lebar. Berarti kalau lebarnya 6 cm, panjangnya berapa teman-teman? L ditambah 2. L-nya kan 6 ditambah 2 sama dengan 8 cm. Bisa ya teman-teman? Nah, kita udah dapat hasil panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Sekarang kita kan yang ditanya nih teman-teman, luas persegi. Nah, kita masukin aja luas persegi panjang maksudnya. Kita masukin aja rumus luas persegi panjang. Rumusnya tadi apa teman-teman? Panjang kali lebar. Kita udah tahu panjangnya berapa. 8 cm dikali lebarnya berapa teman-teman? 6 cm. Jadi hasilnya 8 kali 6 itu sama dengan 48 cm kuadrat. Gitu ya teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Maaf ya teman-teman, banyak yang kurang nih hurufnya. Saya kurang fokus nih, padahal nyuruh teman-teman fokus, tapi saya ngetiknya kurang fokus. Oke, kita lanjut ya teman-teman, gak apa-apa ya kurang sedikit. Nah, kita ke contoh soal nomor 2 nih teman-teman. Sebuah lantai berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 meter. Nah, ini soalnya tentang persegi teman-teman. Panjang sisinya 6 meter.
Lantai tersebut akan dipasang ubin. Ubin ini kayak keramik ya teman-teman, berbentuk persegi berukuran 30 cm dikali 30 cm. Tentukan banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai. Jadi ini ceritanya teman-teman. Ada sebuah lantai nih teman-teman, panjang sisinya 6 meter, bentuknya itu persegi. Nah, jadi mau dipasang keramik dengan ukuran 30 cm dikali 30 cm. Jadi kira-kira berapa banyak keramik yang diperlukan untuk menutup lantai itu teman-teman? Oke, kita buat dulu diketahuinya ya teman-teman, biar lebih enak. Nah, ini tapi saya langsung teman-teman ya, karena kita kan udah tahu nih sisinya berapa. Oke, luas lantai teman-teman, artinya luas lantai itu maksudnya adalah luas persegi ya teman-teman. Rumusnya kan sisi kali sisi. Sisinya itu adalah 6 meter. 6 meter dikali 6 meter itu sama dengan 36 meter kuadrat. Nah, ini luas lantainya teman-teman. Sementara 36 meter kuadrat itu kita ubah dulu teman-teman ke centimeter kuadrat. Nah, 36 meter kuadrat ke centimeter kuadrat itu dikali berapa teman-teman? Masih ingat nggak? Dikali 10.000 ya teman-teman, karena dia turun 2 tangga. Kalau ada kuadratnya, 1 tangga itu dikali 100. Kalau nggak ada kuadratnya, 1 tangga dikali 10. Jadi 36 dikali 10.000 itu sama dengan 360.000. Kak, kenapa mesti diubah ke sentimeter? Karena di sini ukuran keramiknya itu dalam sentimeter gitu ya teman-teman. Nah, kita udah tahu nih luas lantainya itu adalah 360.000 cm kuadrat. Sekarang kita harus tahu dulu nih luas ubinnya ini berapa gitu kan. Nah, luas ubin itu kan sama teman-teman, bentuknya persegi. Rumusnya itu kan sisi kali sisi nih. Saya buat langsung teman-teman. Sisinya kan 30 dikali 30. Hasilnya adalah 900 cm kuadrat. Nah, kan udah dapet nih hasil kedua-duanya teman-teman. Sekarang kan yang ditanya tentukan banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai. Tinggal kita bagikan aja teman-teman. Jadi banyaknya ubin untuk menutup lantai itu adalah 360.000 dibagi dengan 900. Hasilnya adalah 400 ubin. Bisa ya teman-teman? Nah, itu tadi contoh soal dari saya. Sekarang untuk melatih kemampuan teman-teman, karena matematika itu harus sering dilatih teman-teman, biar paham konsepnya, jangan hafal soal ya teman-teman. Jadi ngerjakannya tuh harus sama persis contohnya, baru kami bisa kak, jangan gitu ya. Oke, pahami konsepnya, kemudian kita bisa mengerjakan berbagai jenis soal. Oke, semangat berlatih teman-teman. Nah, jawabannya boleh dikirim di kolom komentar ya teman-teman. Nanti pada video pembahasan selanjutnya bakalan kakak jawab nih soal-soalnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.